Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menuntut ilmu dan juga menambah pengetahuan kita terkait materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada materi kali ini kita akan mempelajari terkait iman kepada qada dan qadar. Slide selanjutnya, di sini akan kita bahas beberapa materi pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu qada. Yang kedua mengenai pengertian dari qadar. Yang ketiga takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Yang keempat takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Yang kelima sikap kita kepada takdir. Dan yang terakhir hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Oke, next slide. Oke, pengertian dari qada. Qada menurut bahasa berarti ketentuan atau ketetapan. Menurut istilah, qada itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya sejak zaman azali dan belum terjadi. Zaman azali itu adalah zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah belum menciptakan Nabi Adam dan juga anak-anaknya, Allah sudah menetapkan beberapa ketetapan yang bakal dijalani ataupun dialami oleh seorang manusia yang hidup di muka bumi ini. Contohnya seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan, pasti mempunyai beberapa ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, biasanya qada ini sudah ditentukan oleh Allah, seperti halnya kelahiran, seperti halnya jenis kelamin, seperti halnya kematian. Terkait kematian, qada ini sudah ada sebuah pohon yang dimana letaknya itu berada di bawah arsy atau di bawah kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat tulisan-tulisan beberapa manusia yang juga terkait tanggal berapa kematian dari manusia tersebut. Di bawah pohon tersebut hiduplah seorang malaikat bernama malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Apabila sebelum 40 hari seseorang meninggal, maka kalau bisa dikatakan pohon, maka akan ada daunnya, sehingga daun tersebut jatuh, dan itu adalah 40 hari menuju kematian seorang manusia. Nah, saat itu malaikat Israel sudah bersiap-siap untuk mencabut nyawa seorang manusia tersebut. Ketetapan Allah terhadap kematian kita merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Apakah kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, atau kita dimatikan oleh Allah dengan keadaan yang su'ul khotimah? Na'udzubillahi min dalik. Semoga kita diberikan akhir hidup dengan keadaan yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Nah, itu terkait kodok. Jadi kodok itu berupa kematian, berupa kelahiran, berupa jodoh, berupa rezeki yang kita tidak bisa mengatur ataupun mengubah ketentuan yang diberikan oleh Allah tersebut. Selanjutnya, pengertian dari qadar. Qadar sendiri adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi terhadap makhluk-makhluknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Jadi kalau tadi qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, namun qadar ini adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Semisal kalian sekarang sekolah di suatu sekolah dasar. Nah, itu merupakan suatu qadar atau takdir yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian sendiri. Semisal kalian mempunyai keahlian dalam merancang sebuah pakaian. Nah, itu takdir dari Allah bahwa kalian diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa merancang sebuah pakaian. Contoh lagi, Anda diberikan suatu kesehatan oleh Allah. Nah, itu sebuah takdir bahwasanya Anda tidak diberikan bahaya, diberikan musibah, diberikan malapetaka ataupun sakit yang menghadapi kalian sehingga kalian diberikan kesehatan oleh Allah. Itulah disebut dengan takdir. Jadi bedanya qada dan qadar. Kalau qada itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, tapi kalau qadar itu adalah takdir yang sudah terjadi pada kita sendiri di muka bumi ini. Oke. Kita pada saat ini akan membahas beberapa macam-macam takdir atau macam-macam qadar. Jadi takdir sendiri terbagi menjadi dua, yakni takdir mubrom dan juga takdir mu'alak. Di sini kita akan membahas mengenai takdir mubrom. Apa sih itu takdir mubrom? Jadi takdir mubrom itu adalah takdir yang pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya, kelahiran. Kita tidak bisa menentukan kelahiran kita tanggal berapa, pada jam berapa, oleh ibu siapa, mempunyai bapak siapa. Itu kita tidak bisa menentukan kelahiran kita. Begitupun juga dengan kematian. Kita tidak bisa menentukan bagaimana cara mati kita, bagaimana tanggal kita meninggal, apakah kita tergolong menjadi seorang yang su'ul khotimah atau husnul khotimah. Semua itu ditentukan oleh ketetapan atau qada yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Sehingga takdir mubrom ini merupakan salah satu takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia, apapun itu. Misal kita mau contoh menentukan kematian dengan cara bunuh diri, bisa saja nanti ada orang lain yang menggagalkan tragedi bunuh diri kita, sehingga kita tidak bisa menentukan bagaimana cara mati kita. Kita lompat dari gedung, akhirnya tidak meninggal namun hanya cacat. Nah, itu karena belum waktunya meninggal oleh Allah, jadi tidak diberikan kematian. Nah, makanya itu kita harus menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan juga penuh rasa ikhlas, bahwasanya kita menjalani kehidupan hanya semata-mata untuk mencari pahala demi kehidupan yang mulia di akhirat nanti. Oke, itu terkait takdir mubrom, yakni takdir yang tidak bisa diubah. Selanjutnya yakni takdir mu'alak. Ya, takdir mu'alak ini adalah salah satu takdir yang masih bisa diubah melalui usaha, melalui kerja keras dan juga doa. Contoh takdir mu'alak, ya, kita orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak bisa mengetahui apapun. Dengan bersekolah, dengan mencari ilmu pengetahuan, dengan menuntut ilmu, kita bisa merubah takdir kita yang menjadi orang bodoh menjadi orang pintar. Nah, itu merupakan salah satu usaha kita untuk merubah takdir. Nah, itu kan bisa dirubah. Contoh juga seperti rezeki. Kita merupakan orang yang tidak punya uang sama sekali, merupakan orang miskin. Nah, kita dengan kerja keras, dengan mencari lapangan kerja, mencari usaha, itu akan membuahkan hasil bagi kita
hingga kita bisa merubah takdir kita, yang dimana menjadi orang miskin menjadi orang kaya. Begitupun juga dengan sakit, ya. Sakit apabila kita tidak berjuang untuk sembuh, tidak ada usaha untuk sembuh, dan tidak ada doa yang kita panjatkan untuk sembuh, maka juga sia-sia kalau kita tidak melakukan hal untuk mencapai kesembuhan. Maka dengan usaha dan juga doa, kita bisa mengubah takdir yang semula kita sakit menjadi kita menjadi orang yang lebih sehat. Nah, itu salah satu contoh takdir mu'allaq, yakni takdir yang bisa diubah melalui usaha, kerja keras maupun doa. Selanjutnya, nah, ini merupakan salah satu sikap kita terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha. Salah satu hal yang dapat mengubah takdir adalah dengan berikhtiar, berusaha sekuat mungkin untuk mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan beberapa kemuliaan di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, setelah kita berusaha, jangan lupa untuk diselingi dengan doa, karena ikhtiar tanpa doa hanyalah salah satu hal yang tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, dengan doa, dengan kita memanjatkan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan bisa mengubah beberapa takdir kita menjadi takdir yang lebih bagus. Setelah berdoa, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah tawakal atau berserah diri apabila takdir kita masih belum tercapai. Nah, semisal kalian berpikiran, kenapa ya kok kita masih kayak gini-gini aja, kok masih sakit padahal udah usaha untuk sembuh, kok tetap bodoh padahal udah usaha untuk belajar rajin. Nah, itu kita serahkan apa yang kita miliki, kita serahkan semua usaha dan doa kita kepada Allah, karena Allah lah yang mengubah takdir kita. Ya, dengan tawakal, dengan berserah diri kepada Allah, maka Allah akan tahu siapa manusia yang selalu mengingat kepada Tuhannya dan siapa manusia yang lupa pada Tuhannya sendiri. Setelah kita berserah diri, kita harus bersabar. Bersabar, menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan segala hal agar kita dapat memperoleh apa ikhtiar kita, apa takdir yang baik kita untuk kita, sehingga kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Setelah sabar, kita harus bersyukur apabila kita sudah mencapai takdir yang kita inginkan. Ya, syukur ini adalah ungkapan rasa agar kita tidak lupa dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Semisal kita sudah diberi sehat, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan terima kasih ya Allah sudah memberikan kita sebuah kesehatan, tidak lagi sakit, tidak lagi menjadi orang bodoh, sudah mengetahui ilmu pengetahuan yang banyak, sudah belajar yang banyak. Alhamdulillah. Ya, ungkapan rasa syukur biasanya diucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Nah, itu salah satu sikap kita terhadap takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, selanjutnya hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah salah satu dari 6 rukun iman, yang dimana qada dan qadar ini adalah rukun iman yang terakhir. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul, kepada amantu billahi wa malaikatihi, kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, yang keempat kepada Rasul, yang kelima kepada hari akhir, dan juga yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmah kita beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar memberikan pelajaran kepada manusia bahwa seluruh alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah. Jadi semua tingkah laku, semua peristiwa, semua kejadian yang ada di dunia adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali.
Oke, selanjutnya ini ada beberapa soal latihan dari beberapa materi yang saya jelaskan. Yang pertama, tuliskan pengertian kodok. Yang kedua, tuliskan arti zaman azali. Yang ketiga, tuliskan sikap seseorang muslim dalam menghadapi kodok dan qadar Allah. Yang keempat, tuliskan 2 contoh takdir mu'allaq. Yang kelima, tuliskan 2 hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, soal ini dapat memberikan evaluasi bagaimana sejauh kemampuan pengetahuan kalian terhadap materi yang barusan saya jelaskan, yakni terkait iman kepada qada dan qadar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Atas beberapa kesalahan pengucapan kata maupun tingkah laku saya dalam menjelaskan materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang saya berikan pada materi kali ini dapat bermanfaat kepada kalian semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.